اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada baiknya kita lanjutkan sedikit ya dari apa yang kita jelaskan tadi. Mungkin ada beberapa perkara yang butuh kita tambahkan agar melengkapi pembahasan kita pada tema menjadi muslim yang kuat. Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa manusia asalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Ini manusia. Nah, kita tahu bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Qawi. Dialah yang maha kuat. Maka minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Dan semangat untuk melakukannya. Makanya dalam lanjutan hadis itu Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Ayo bersemangat terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Ya, seorang muslim itu selalu bersemangat, selalu giat dan tangkas dia. Seorang muslim itu bukan sifatnya pemalas. Itu sifatnya orang-orang munafikin. Malas itu sifatnya orang-orang munafikin. Bagaimana orang munafik itu? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan kalau mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan sangat malasnya. Itu pun mereka berdiri yura'unan nas, pengen wa ta'ala kecuali sedikit saja. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi orang muslim dia bersemangat, semangat melakukan ketaatan, semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian seorang muslim itu bukan orang yang selalu waktunya dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Itu bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim melihat perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Tidak bermanfaat dia tinggalkan. Dan dia tidak berlama-lama kalau dia harus terjun ke situ. Makanya Nabi SAW menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang tatkala dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat tinggalkan. Nah, kita ini kan banyak terkadang waktu kita dihabiskan untuk hal yang sia-sia, tidak bermanfaat. Terutama itu jawal itu, HP itu. Hati-hati Pak dengan HP. Kalau kita gunakan handphone kita untuk share kebaikan, ya, untuk kita melihat berita-berita atau artikel-artikel yang bermanfaat, luar biasa manfaatnya memang. Tapi kalau kita misalnya sudah mulai mengikuti, nah terkadang kan muncul di HP kita itu iklan-iklannya, ya kan? Nah, bermunculan itu sudah. Nah, kita pun mulai coba-coba membuka sebentar aja, dibuka. Bikin penasaran, dibuka lagi. Penasaran, tidak lama ternyata waktunya habis berjam-jam. Nah, ini kalau sudah kita ikuti itu berita-berita itu, nah sudah. Nah, apalagi kalau yang kita mau ikuti berita-berita orang-orang yang tidak pantas untuk diikuti beritanya, para artis, oh dia ngapain lagi ini. Nah, diikuti beritanya untuk apa? Ya, hal yang sia-sia. Tidak menambah ketakwaan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermanfaat juga bagi dunia kita. Apa manfaatnya? Coba kalau kita ngaji, baca Quran,
Ya, baca tafsirnya, dengarkan kajian-kajian bermanfaat. Walhamdulillah sekarang ini terlalu banyak. Kita bisa download kajian-kajian di YouTube, ya. Kajian banyak, ustadz-ustadz sunnah juga. Walhamdulillah banyak bertebaran. Ya, kita tinggal apa? Tinggal lihat. Nah, maka gunakan waktu kita, manfaatkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa memberikan manfaat. Wasta'in billah. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Karena manusia biar bagaimanapun dia butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang hendaknya tetap bersandar dan bergantung kepada Allah. Jangan dia mengandalkan dirinya sendiri. Jangan dia mengandalkan dirinya sendiri. Tapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Ya, orang Islam itu bukan orang lemah, kuat dia. Nah, ini yang tadi itu kita sebutkan. Kuat apanya? Ya, bukan sekedar kuat fisiknya. Kuat fisik bagus. Tapi ada orang yang kuat fisik tapi disalahgunakannya kekuatannya itu. Makanya kekuatan fisik butuh kepada kekuatan iman. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya tadi kita sebutkan dua perkara baru dari perkara yang bisa mendatangkan kekuatan. Menjadi muslim yang kuat, pertama dan utama tauhidkan Allah. Permantap itu tauhid itu. Terus belajar tauhid. Jangan bosan-bosan, Pak, belajar tauhid itu. Harus belajar tauhid. Ya. Seseorang kalau sudah mulai bosan, kenapa ini Ustadz tauhid, itu saja taunya. Jangan begitu. Ya, kalau kita sudah berucap seperti itu, menunjukkan kita belum paham tauhid. Belum paham tauhid, belum paham syirik itu. Nah, seorang kalau sudah paham tauhid, semakin takut dia dengan kesyirikan sebagai lawan dari tauhid. Bagaimana kita tidak takut? Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetap dalam keadaan beliau orang yang paling bertauhid. Yang Nabi kita saja diperintahkan untuk apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti millahnya Nabi Ibrahim yang lurus itu. Beliau imam dalam tauhid. Bersamaan dengan itu, ya, Nabi Ibrahim doanya apa? Wajunubuni. Ya Allah, jauhkan saya wa baniya, dan keturunan-keturunan saya dari menyembah kepada berhala. Lihat, saking takutnya Nabi Ibrahim, beliau berdoa bukan untuk diri beliau saja, beliau dan keturunan-keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang harus betul-betul mempelajari tauhid ini, dan jangan pernah bosan-bosan. Pernah diceritakan, Pak, suatu pelajaran, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, beliau mengajar murid-muridnya pelajaran tauhid, dan memang beliau ahli di bidang itu. Kitab-kitab beliau alhamdulillah kita pelajari. Salah satu usul, Qawaidul Arba, Fadlul Islam, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubahat, Nawaqidul Islam. Banyak kitab-kitab beliau dalam masalah tauhid. Nah, dalam masalah tauhid. Nah, suatu hari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mengajar, muridnya berkata begini, "Wahai Syekh, wahai Imam, kenapa kita tidak ganti pelajaran? Kok tauhid terus pelajaran kita ini? Coba ganti yang lain kah?" Nah, di situ Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ini belum paham ini. Nah, beliau ingin berikan pelajaran kepada muridnya. Jadi suatu hari ketika beliau mengajar, beliau berkata kepada murid-muridnya, tadi saya lewat, saya dapat berita. Bahasanya, model bahasanya begitulah. Ya, katanya, Pak, tadi saya dapat berita ada seseorang yang dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Wah, orang pun merasa, luar biasa ini, betapa biadabnya itu anak. Kok bisanya dia melakukan perzinahan dengan ibu kandungnya sendiri? Heboh ketika itu majelis, Pak, mendengarkan dosa seperti itu. Nah, beliau lihat reaksinya para sahabat, murid-murid beliau. Keesokan harinya
Beliau mau mengajar, beliau beritahukan lagi. Tadi saya lewat, ada orang melakukan persembahan di sana kepada berhala, melakukan syirik. Maka murid-muridnya Syekhul Islam, oh, ya tidak seheboh yang pertama. Yang pertama tadi heboh luar biasa. Nah yang kedua ini ya biasa saja, mengingkari tapi biasa. Maka Syekhul Islam mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ini kalian belum paham ternyata tauhid dan syirik itu. Kemarin kusebutkan kepada kalian dosa seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri, kalian heboh luar biasa. Nah ini kalian cuman biasa, mengingkari, cuman tidak seperti sehebat yang pertama. Kalian tahu ndak, syirik kepada Allah jauh lebih besar dosanya daripada yang pertama tadi. Ya kan? Tidak ada dosa di atas kesyirikan. Harusnya kalian lebih paham syirik itu lebih mengerikan daripada dosa perzinahan, walaupun harus berzina dengan ibu kandung sendiri. Lebih besar dosanya kesyirikan. Bukan artinya zina itu bukan dosa besar, bukan dosa besar, dosa besar. Tapi kalau mau dibandingkan dengan syirik, tidak sebanding. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak ngampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang Allah ampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, kalau dosa selain syirik masih tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala azab. Tapi kalau syirik, mati di atas kesyirikan, belum taubat dari kesyirikan, maka matinya tidak ada ampun bagi dirinya. Kekal dalam api neraka. Kalau syiriknya syirik akbar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua tadi bagaimana ittiba'ur rasul, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari perkara yang bisa menjadikan seorang muslim itu menjadi kuat, yang ketiga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini. Takwa ini kan wasiat yang senantiasa kita dengar. Khotib-khotib di mimbar Jumat senantiasa mengucapkan usikum wa nafsiya bi taqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak apa takwa itu? Takwa itu didefinisikan oleh para ulama. Yang paling indahnya definisi yang disebutkan oleh Imam Talaq ibnu Habib, salah seorang muridnya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Imam Talaq ibnu Habib pernah ditanya ketika terjadi fitnah di zaman beliau. Maka beliau mengatakan, alaikum bitaqwallahi azza wa jal. Untuk menghadapi fitnah ini wajib bagi kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka beliau ditanya, wahai imam, apa itu definisi takwa? Apa itu ketakwaan kepada Allah? Maka beliau mengucapkan kalimat yang sangat indah. At-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Takwa itu kata beliau an ta'mala bi ta'atillah, engkau beramal di atas ketaatan kepada Allah. Engkau beramal mentaati Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, yang terbimbing di atas cahaya hidayah dari Allah. Ala nurin minallah, maksudnya apa? Terbimbing di atas ilmu. Kita kalau mau takwa kepada Allah, melakukan ketaatan, tidak dianggap itu ketaatan kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Tarju thawaballah, kau harapkan dari situ pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah, itu penggalan yang pertama. Kemudian apa? Wa an tatruka ma'siyatallah, kau tinggalkan maksiat kepada Allah. Jadi taat itu, takwa itu melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Kau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, tetap harus di atas bimbingan cahaya, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tinggalkan maksiat, kenapa? Takhafu iqaballah, kita khawatir, kita takut dengan azab dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini ketakwaan. Nah, sebagian ulama lain menafsirkan takwa itu ibarat kita berjalan, ya. Kemudian jalanan kita itu penuh dengan duri-duri. Sementara kita sandal kosong, apa namanya? Nggak pakai sandal. Ya. Kaki telanjang. Sementara ada duri-duri. Kira-kira bagaimana caranya menjalaninya? Dan kita harus lewat. Kira-kira bagaimana, Pak? Hati-hati kan? Kita lihat jalannya, dilihat lagi jalannya, jangan sampai kena duri. Nah, itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Dia jalani hidup ini dengan kehati-hatian, jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama lain mengatakan takwa itu kamu jadikan antara dirimu dengan azab Allah ada dinding yang membatasi. Jadi kita, ini azab Allah, harus ada dinding membatasi. Itu namanya takwa. Apa dinding yang membatasi ini? Kerjakan ketaatan, tinggalkan maksiat. Itu sebagaimana diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlalu banyak, ya. Dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka, asalkan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa kepada Allah. Nah, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan dengan takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya furqan. Untuk itu dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang hak, mana yang batil, dengan takwa kepada Allah. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda. Yang keempat, dari perkara yang bisa membuat seorang muslim itu kuat, yang keempat adalah istiqomah. Apa? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu tafsirnya kata para ulama, ya. Orang yang istiqomah artinya luzumus siratil mustaqim. Luzumu as-sirati al-mustaqimi. Dia harus komitmen terus-menerus berada di atas jalan yang lurus. Itu namanya istiqomah. Nah, dia tetap berada di atas ketaatan kepada Allah, tidak surut dan tidak goncang dia, tidak futur dia. Akhirnya apa? Dia pun berpaling dari istiqomah itu. Nah, ini berat ini Pak, istiqomah ini luar biasa. Nah, kalimat istiqomah ini untuk tetap terus menerus. Orang terkadang subhanallah, dia ngaji baik, bagus, tapi siapa yang bisa menjamin dia istiqomah? Nah, bisa jadi setahun, 2 tahun dia sudah berubah. Bisa jadi seperti itu, tidak ada yang bisa jamin. Makanya istiqomah ini. Nah, Nabi SAW ketika diminta nasihat, nasihatnya Nabi ringkas saja. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah kamu di atas iman kamu itu. Nah, orang yang istiqomah, malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaika, turun para malaikat Allah memberikan kabar gembira, alla takhafu wala tahzanu, jangan kau takut dan jangan kau bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Itu buah dari istiqomah. Nah, istiqomah ini yang akan menguatkan kita para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari perkara yang bisa membuat seorang muslim itu menjadi kuat, ya, di antaranya ini dari perkara yang penting juga, yaitu al-ukhuwah. Tanamkan ukhuwah di antara kita, Pak. Ya.
Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena Islam, karena iman. Itu yang akan menguatkan kita. Kata Nabi apa? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Satu sama lain saling menguatkan. Nah, kita itu kan kalau sendiri kurang kuat, tapi kalau sudah berkumpul berjamaah, nah itu semakin kuat. Kambing, Pak, kalau dia bergerombolan, serigala tidak berani menerkam dia. Tapi serigala itu mencari di mana saat si kambing bersendirian, baru dia akan terkam itu. Tapi kalau berjamaah tidak berani, pikir dua kali serigala. Nah, ini menunjukkan apa? Dengan berkumpulnya kita bersama-sama dengan ikhwan, ya, yang satu akidah, satu manhaj dengan kita, ini akan mengokohkan kita, menguatkan kita. Ya, ini pentingnya kita berukhuwah, menanamkan tali persaudaraan di antara sesama kita. Ingatkan saudara kita, kumpulkan mereka. Ya, ingatkan mereka kalau mereka mungkin misalnya jarang lagi taklim, mana si fulan ini? Tidak pernah kelihatan lagi. Kemana? Tidak pernah kelihatan di masjid. Tanyai dia, tanya berita-beritanya. Nah, ini persaudaraan seperti itu, Pak. Ya. Merasa kehilangan kita kalau misalnya saudara kita tidak pernah kita lihat. Biasanya rajin kita lihat, sering kita lihat, ada di pengajian, mungkin ada di masjid. Nah, ini kok tidak ada ini. Cari tahu berita tentang dia. Nah, supaya apa? Nah, seorang itu sangat senang kalau ada yang memperhatikan dirinya. Subhanallah, saya juga punya saudara ini, perhatian sama saya. Nah, dan yang diingatkan juga jangan marah. Yang namanya diingatkan, orang itu pengen kamu baik. Ada orang diingatkan, jangan kau ikut campur urusanku lah. Nah, urus saja dirimu sendiri. Subhanallah, harusnya berterima kasih. Diingatkan berterima kasih, bukan malah marah-marah. Nah, dia mengingatkan kamu berarti dia sayang kepada kamu, dia peduli sama kamu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara kita. Dengan bersatu kita akan menjadi kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Ingat, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, Pak. Subhanallah, ulama berpesan ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun mereka itu jumlah mereka sedikit. Nah, kalau yang sedikit ini dipecah belah lagi, berpecah lagi mereka, mau jadi apa ahlus sunnah wal jamaah kalau begitu? Sementara satu sama lain baku cakar mereka, saling menyerang satu sama lain. Jangan. Iya. Harusnya kita saling memberikan uzur kepada saudara kita. Dia mungkin jatuh dalam kesalahan. Nah, ulama mengatakan apa? Kalau saudaramu jatuh dalam kesalahan, carikan dia uzur sampai 70 uzur. Mungkin ini, mungkin ini. Jangan langsung kemarin dia saya lihat sama cewek. Jangan-jangan pacaran ini, padahal mungkin saudarinya. Nah, jangan seperti itu. Jangan suuzon sama orang. Nah, berikan uzur. Mungkin itu anunya mungkin. Jangan dulu langsung berburuk sangka. Ya. Nah, ini yang bisa merusak persaudaraan di antara kita. Ulama mengatakan carikan saudaramu 70 uzur. Kalau tidak dapat, katakan mungkin ada uzur yang saya belum tahu mungkin. Subhanallah, persaudaraan begitu, Pak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir ini, ya, untuk menjadi muslim yang kuat, hendaknya kita memperbaiki akhlak. Memperbaiki apa? Perbaiki akhlak kita, Pak. Ahlus sunnah wal jamaah bukan hanya dikenal dia kuat akidahnya, mantap manhajnya, dia juga dikenal orang yang berakhlak. Ya, orang yang berakhlak. Itu ahlus sunnati wal jamaah, tampakkan akhlak kita. Nah, lihat Nabi SAW, banyak-banyak orang itu tertarik kepada Islam, itu melihat akhlaknya Nabi, Pak. Orangnya sangat jujur, amanah, luar biasa. Tertarik kepada Nabi SAW, pemaaf lagi orangnya. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Melihat apanya Nabi? Akhlaknya Nabi. Sama, Pak, di zaman sekarang kita ini. Orang itu melihat kita dari akhlak kita. Walaupun kita terkadang mungkin rajin ke sholat ke masjid, tapi lihat ini orang udah berakhlak ini. Nah,
Dia nilai dari sisi itu. Ya, makanya kita perbaiki akhlak. Nah, dan Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Doa sangat bagus sekali. Allahumma, ya Allah, ahsanta khalqi, kau telah memperbaiki, kau telah baguskan ciptaanmu ini. Maksudnya apa? Engkau telah berbuat baik dalam menciptakanku dalam sebaik-baik bentuk. Maka kalau begitu, perbaiki ya Allah akhlakku ini. Berdoa seperti itu. Nah, supaya kita menjadi orang yang berakhlak kepada sesama kaum muslimin. Nah, apalagi mungkin kepada orang-orang yang mungkin belum sepaham dengan kita. Ya, mereka itu kita ajak. Mereka itu kita ajak mereka. Semoga menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diterima dengan beliau senantiasa memotivasi manusia untuk kebaikan. Iya, untuk kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dan terus mengajak. Ya, mengajak, kalau belum bisa diajak lagi keesokan harinya. Makanya apa? Kalau kita ini pengen baik, suka kita, cinta kita, berada di atas kebaikan, tidak sempurna iman kita kalau kita tidak menginginkan hal yang serupa ada sama saudara kita. Bukankah Nabi mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Nah, ini orang yang beriman. Makanya ajak Pak saudara-saudara kita, orang-orang di luar sana. Nah, subhanallah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekokohan kepada kita. Maka ini 6 perkara dari perkara-perkara yang bisa menjadikan muslim itu menjadi kuat. Siapa yang bisa ulangi? Yang pertama apa tadi? Hah? Tauhid yang pertama. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Apa artinya ittiba? Mengikuti Nabi SAW, jadikan beliau sebagai tauladan kita. Yang ketiga, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istiqamah. Istiqamah apa artinya, Pak? Komitmen, senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan kebenaran. Yang kelima, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, pupuk itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, perbaiki akhlak. 6 ini kalau kita amalkan, insya Allah Islam kita menjadi kuat. Luar biasa itu. Nah, yang pertama saja sudah dasar kekuatan, apalagi kalau yang lainnya kita bisa terapkan. Insya Allah ta'ala semoga Allah menjadikan kita orang muslim yang kuat. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat amalnya, kuat ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab.